Cara terbaik untuk mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan adalah dengan menyingkirkan apa yang tidak kita butuhkan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film yang diangkat dari kisah nyata ini dibuka dengan ditampilkannya tim pasukan khusus di Raja Malaysia yang sedang melancarkan operasi penumpasan kelompok pemberontak di sebuah hutan. Ada yang berjuang untuk keamanan. Tim dibagi menjadi 3 grup, yaitu Alpha, Delta, dan Charlie. Unit pasukan elit ini bergerak dengan senyap mendekati titik lokasi markasnya musuh. Seekor kambing yang pundung lepas dari induknya sempat mengalihkan perhatian tim Charlie. Tiba-tiba, pimpinan pemberontak dari kelompok bernama GMN muncul melontarkan ancaman agar tentara Malaysia ini hengkang dari tanah mereka. Pertempuran sengit pun dimulai. Bagaimana awal mula peperangan itu bisa terjadi? Film pun mundur, memperlihatkan markasnya kelompok GMN yang berada di Pulau Gitak. Beliau bernama Raja Iskandar, pimpinan tertinggi GMN. Kemudian ada Mat Jin, jenderal dari militan GMN. Lalu Raja Imron, pimpinan kedua GMN, dan Raja Ilham sebagai putra Raja GMN, termasuk 2 petinggi lainnya. Mereka bertekad akan terus memperjuangkan wilayah ini meskipun harus menghadapi tentara Malaysia demi kebangkitan GMN. Suatu hari, seorang polisi yang sedang melintas mengabadikan momen di saat ratusan anggota pemberontak sedang bergerak masuk ke dalam hutan. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan Inspektur Saipul, salah satu perwira polisi yang bertugas di Batu Jajar. Emaknya Saipul sudah tidak sabar lagi ingin memiliki mantu dan juga cucu. Tapi si Saipul ini hidupnya terus ngejomblo, hanya fokus dengan tugas negara. Ibunya ini berencana pergi ke kampung air menemui bibinya untuk mencari jodoh yang baik dan cantik untuk Saipul. Para petinggi militer Malaysia melakukan rapat khusus terkait gerakan berbahaya dari kelompok sesat GMN yang dipimpin Raja Iskandar, yang saat ini menguasai Batu Jajar. Pemerintah pusat menugaskan militer untuk menggelar misi negosiasi perdamaian dengan kelompok itu yang akan dipimpin oleh Datuk Mizan dan Sak Kamal. Hindari konfrontasi, tapi tim pasukan khusus yang dikirim untuk mengawal jalannya perundingan harus siap dengan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Dan inilah tim pasukan khusus di Raja Malaysia yang sedang menggelar latihan tempur. Setelah latihan usai, sempat terjadi ketegangan di antara sesama prajurit yang kalah dari tim lawan. Tim pasukan khusus ini tergabung dalam unit Komando 69 Ulu Kinta. Sersan Maznan adalah komandan dari tim Charlie, sedangkan Sersan Zambri adalah komandan dari tim Alpha, dan terakhir Zaidi adalah komandan dari tim Delta. Bentuk kesetiakawanan anggota terjalin sangat erat. Mereka mengumpulkan uang untuk membantu ayahnya Jai yang sedang terbaring sakit. Tak berselang lama, datanglah komandan tim pasukan khusus yang membeberkan situasi Batu Jajar yang mendapat ancaman serangan dari militan GMN. Tim mendapat tugas penting untuk mengawal Datuk Mizan yang akan menggelar perundingan dengan mereka. Saya jumpa anda semua di lapangan Cebang malam ini. Sebelum berangkat, tim diizinkan untuk pamitan terlebih dulu kepada keluarganya masing-masing.
Saipul dan rekan-rekannya dari kepolisian wilayah Batu Jajar mendadak dipanggil untuk berkumpul di bandara karena situasi darurat yang sedang terjadi. Saipul mengkhawatirkan ibunya yang tinggal sendiri. Zamri melihat istrinya yang sedang hamil tertidur lelap. Sedangkan salah satu anaknya, Maznan, sempat murung karena ayahnya sudah berjanji akan menonton pertandingannya. Kenapa ni? Tapi akhirnya dia paham ayahnya ini harus pergi untuk memastikan bangsa dan negara ini aman dari pemberontak yang memecah belah bangsa. Riza faham Bapak. Nanti... Sebelum pergi, istrinya membisikkan sesuatu kepada Maznan yang belum jelas apa perkataannya. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah berkumpul di landasan terbang Subang Jaya Ganas. Sebelum masuk pesawat, komandan tim melepas nama mereka satu persatu. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah mendarat di Batu Jajar. Inspektur Saipul hadir untuk menyambut kedatangan mereka. Ternyata mendiang ayah Saipul dulunya salah seorang komandan dari unit 69. Karena itu dia punya rencana untuk mendaftarkan diri, tapi belum direstui ibunya. Zamri mengingatkan untuk menjadi komando, restu dari seorang ibu itu sangat penting. Setelah mempersiapkan berbagai persenjataan, tim pasukan khusus yang mengawal utusan untuk menggelar negosiasi damai mulai bergerak ke lokasi markasnya kelompok GMN. Tiba di lokasi, dua utusan pemerintah ini digeledah terlebih dulu sebelum naik ke lantai atas. Selain itu, tim pasukan khusus tidak diperbolehkan ikut naik ke atas. Setelah Raja Iskandar muncul, dua utusan memperkenalkan dirinya. Yang satu bernama Kamal dan wakilnya bernama Kamil dari tim intelijen. Tiba-tiba Raja Iskandar menyebut angka 800 juta ringgit dan seluruh area Batu Jajar sebagai kompensasi jika pemerintah Malaysia menginginkan kelompok GMN meletakkan senjatanya. Kamal langsung menolak permintaan Iskandar yang terlalu besar. Dia berbalik memaksa GMN untuk mundur, tapi Iskandar pun menolaknya. Karena menurutnya ini tanah milik leluhur yang dicaplok oleh pemerintah. Tak cukup rampas tanah aku. Seluruh pembicaraan tadi direkam oleh Kamil. Akhirnya kedua utusan pergi karena tidak tercapai kesepakatan di antara mereka. Tapi tim pasukan khusus dan utusan akan menginap di sekitar kamp pemberontak karena esok hari Kamil akan kembali mencoba melakukan negosiasi sesuai instruksi pemerintah pusat. Seluruh warga desa pun akan dievakuasi karena dia memprediksi situasi yang buruk bakal terjadi. Jadi saya doakan keselamatan kamu semua di sini. Di malam hari, tim pasukan khusus menggelar operasi pengintaian terhadap lokasi markasnya pemberontak yang dijaga ketat pasukan bersenjata. Di pagi harinya, tim pasukan khusus mendapat arahan dari komandan untuk menghindari konfrontasi. Mereka ditugaskan untuk membagikan utbrai dan makanan kepada para militan GMN dengan tujuan mengukur jumlah pasukan mereka sekaligus membujuk mereka agar meletakkan senjata. Sementara itu, emaknya Saipul pergi ke rumah adiknya yang bernama Esah di Kampung Air. Terlihat tim membagikan makanan dan utbrai untuk para militan. Sempat terjadi ketegangan antara Kamil dan jenderalnya GMN. Selanjutnya, Kamal dan Kamil kembali duduk bersama Raja Iskandar yang menghidangkan secangkir kopai hitam. Lagi-lagi, pimpinan GMN ini masih mempertahankan tuntutannya tidak berubah sedikit pun jika pemerintah menginginkan anak buahnya meletakkan senjata. Saipul dan tim terlibat ketegangan setelah para pemberontak melihatnya sedang mengevakuasi warga. Kami takkan tembak kamu.
Raja Iskandar terkejut setelah anak buahnya melaporkan bahwa tentara sedang mengevakuasi warga keluar dari desa. Raja yang mengaku sudah mengorbankan perasaannya, cinta hingga kedamaian, dia berjuang mati-matian untuk tanah leluhurnya, dan karena itu tidak terima warganya dievakuasi. Siapa kamu semua? Perundingan pun kembali gagal karena raja menolak untuk meletakkan senjata. Aku bersedia untuk ditentang. Tim akhirnya bergerak mundur kembali ke balai desa melihat warga yang sedang dievakuasi di tempat ini. Saipul menemukan bibinya ada di kamp pengungsi ini, tapi ibunya tidak dia temukan. Kamal dan Kamil mengambil langkah untuk memutus semua akses air minum dan makanan agar kelompok pemberontak itu makin tertekan, berharap mereka mau kembali duduk di meja perundingan. Dan jika ternyata mereka masih menolak, maka operasi takluk akan segera dimulai. Operasi takluk akan bermula. Di malam harinya, tim pasukan khusus kembali menggelar operasi pengintaian dan pengepungan bagi kelompok pemberontak itu agar tidak meninggalkan lokasinya. Polisi air pun dilibatkan agar GMN tidak punya kesempatan untuk kabur melalui jalur base. Beberapa hari kemudian, sebuah helikopter menjatuhkan selebaran untuk para pemberontak agar mundur atau menyerahkan diri. Kembali ke scene awal, pertempuran sengit pun kembali dimulai. Tim pasukan khusus terbagi dalam 4 tim, Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Tim Charlie lah yang mendapat perlawanan dari musuh. Kebetulan, tim Alpha sedang melakukan penyisiran di sektor 6. Sedangkan tim Bravo akan datang membantu dari arah barat. Karena kuatnya gempuran musuh, Komandan Maznan tumbang terkena timah panas dari kelompok pemberontak. Baku tembak terus berlangsung. Giliran tim pasukan khusus yang menghabisi musuh satu persatu, mendesak sebagian dari mereka untuk bergerak mundur. Tim snipernya punya rekor tersendiri dalam menghabisi pemberontak. Pertempuran berakhir setelah musuh memutuskan untuk kabur. Tim Delta yang berada di sektor 10 menyisir markasnya GMN. Serangan cepat dilakukan di rumah tersebut. Para prajurit yang meninggal ataupun luka-luka mulai dievakuasi. Jail bertanya kepada Zam apa yang akan mereka katakan kepada istri dan anak-anaknya Maznan. Bagi mereka, Maznan seorang penyelamat dan pejuang di medan perang. Tak berselang lama, datanglah komandan tim pasukan khusus ditemani Kamal. Ternyata mereka melihat beberapa jasad prajurit militan dikubur di tempat ini. Beberapa militan lainnya dan seorang komandan GMN berhasil ditangkap hidup-hidup. Dia adalah Raja Ilham, putra dari Raja Iskandar. Ditanya kenapa dia membunuh prajuritnya sendiri, Ilham beralasan mereka adalah pengkhianat yang menolak untuk bertempur. Jail yang terpukul atas kematian Maznan ingin melampiaskan kemarahannya kepada si Ilham, tapi dilarang oleh Kamal. Kembali pulang ke rumah, Saipul tidak menemukan keberadaan emaknya. Tim pasukan khusus beristirahat di dalam hutan karena esok hari mereka akan kembali melanjutkan operasi penumpasan kelompok GMN. Keesokan harinya, tim bergerak menggunakan kapal cepat untuk menyisir sektor 7 yang sebelumnya digunakan sebagai tempat perundingan.
Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata tidak ada satupun anggota militan yang ditemukan di dalamnya. Sesuai informasi yang diterima dari tim intelijen, ternyata komplotan pemberontak itu masuk ke desa Kampung Air. Seperti yang kita tahu, itu adalah tujuan emaknya Saipul. Saipul sendiri dan tim kepolisian sedang berada di Kampung Air untuk menyisir setiap rumah, mengamankan warga sipil termasuk memastikan tidak ada militan yang bersembunyi. Mereka diingatkan untuk hati-hati dan waspada dari berbagai ancaman. Tim bergerak ke salah satu rumah yang ternyata aman dari pemberontak. Tim melanjutkan operasinya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Tim pasukan khusus kepolisian dibuat kewalahan setelah dijebak musuh yang balik melancarkan serangan. Dua anggota lebih dulu melompat sebelum ledakan terjadi. Aksi keji dilakukan Panglima GMN terhadap dua personil yang dicacak bagian lehernya hingga putus. Saipul sendiri tidak bisa berbuat banyak bersembunyi di dalam air. Mendapat laporan peristiwa yang terjadi di Kampung Air, tim pasukan khusus ingin segera berangkat ke sana. Visual infrared satellite. Jelas ni kita belum pasti sama ada. Namun, komandan tidak mau gegabah karena mereka menyandra warga sipil. Militan. Kita terkorban. Ingat tu. Kita dah hantar 2 anggota. Pagi esok kita bersedia untuk ke kampung. Zaidi memberi motivasi kepada Zambri untuk tetap semangat sampai misi ini mereka selesaikan dengan baik. Dia menyarankan kepada Zambri untuk menghubungi istrinya yang saat ini sedang mengandung. Ternyata istrinya yang dihubungi sudah berada di rumah sakit karena terjadi kontraksi. Tapi sampai saat ini bayi mereka belum lahir. Zambri berharap anaknya yang akan lahir ini lebih kuat dari dirinya. Merekalah pilar kekuatan bagi dirinya agar seberat apapun tugas negara yang sedang dijalankan, Zambri mampu menghadapinya dengan baik. Zambri berjanji kepada anak dan istrinya bahwa dia akan segera kembali pulang. Di malam harinya, tim pengintai bergerak ke Kampung Air untuk melihat situasi di sana. Tampak beberapa anggota militan sedang menggelar patroli. Sedangkan Inspektur Saipul terjebak di dalam sebuah ruangan dengan luka tembak. Saipul tidak bisa meminta bantuan karena ponselnya yang rusak terkena air. Markas menerima informasi dari tim pengintai bahwa Raja dan Ratunya GMN terdeteksi berada di Kampung Air. Visual confirm. Over. Ternyata ibunya Saipul dan beberapa warga lainnya disekap untuk dijadikan umpan. Kamu patut syukur. Raja mendesak panglimanya untuk melancarkan serangan balasan kepada tim pasukan khusus. Selain banyak anggota militan yang terbunuh, anaknya kini ditangkap oleh mereka. Meski ragu, Jenderal GMN ini tidak bisa membangkang perintah Raja Iskandar. Kembali ke tim pasukan khusus yang mendapat arahan sebelum diterjunkan kembali ke medan tempur. Selain menyelamatkan prajurit yang masih hidup, tim punya tugas penting untuk menumpas habis militan GMN yang tersisa. Secara khusus, Zambri mengajak seluruh rekan-rekannya agar tidak pernah takut dan gentar dalam menghadapi musuh. Sejatinya, mereka memiliki kekuatan terbesar bukan dari peralatan dan persenjataan yang mereka gunakan, tapi tekad untuk kembali pulang berkumpul dengan keluarga. Kemudian, kekuatan dari rekan-rekan yang sudah lebih dulu meninggalkan mereka. Dan terakhir, kekuatan dari diri kita sendiri yang siap berkorban hingga tetes darah penghabisan. Dan hari ini akan masuk ke dalam sejarah di mana kita akan menaklukkan mereka semua. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah bergerak ke Kampung Air, menyerbu dari berbagai sisi.
You on my scope. Masuk ke dalam rumah, tim melihat seorang bocah dan ibunya yang sedang sibuk masak. Tim lebih dulu mengamankan anak tersebut. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Zambri dan tim akhirnya menemukan keberadaan Saipul. Dia meminta bantuan tim pasukan khusus untuk menyelamatkan ibunya. Selamatkan mak aku. Sebuah drone diterbangkan untuk membantu penglihatan area ini dari udara. Ketika tim satu yang sedang menyisir rumah untuk mencari korban, tiba-tiba Angkat dalam. Wait. No. Zambri terlibat pertarungan sengit dengan salah satu militan. Musuh lainnya yang bersembunyi di balik korban berhasil dihadiahi timah panas oleh tim sniper. Akhirnya, Emas Saipul dan beberapa korban lainnya berhasil diselamatkan. Perburuan belum usai karena Raja Iskandar terlihat akan kabur menggunakan kapal. Kontak senjata kembali terjadi. Zambri yang terkena efek ledakan sampai tidak sadarkan diri. Sedangkan istrinya sudah melahirkan. Akhirnya, Zambri kembali bangkit untuk memburu si Raja Iskandar. Kali ini, tim pasukan khusus tidak memberinya ampun. Tim memburu Raja Iskandar yang kabur menggunakan kapal. Setelah Jenderal Madzin dihabisi, tersisa Raja Iskandar yang masih menyekap korban. Dari atas helikopter, sniper melepaskan tembakan untuk menghabisinya. Namun ternyata dia bukanlah Raja Iskandar, tapi anak buahnya yang menyamar untuk menipu tim pasukan khusus. Rupanya si Raja Iskandar dan puluhan anak buahnya sudah kabur melalui hutan. Dan inilah beberapa dokumentasi asli di tempat kejadian, termasuk beberapa prajurit yang menjadi korban. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.